Laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, hipotalamus yang mana Bu Aisyah? Ini dia ini. Kalau corpus callosum tadi melengkung ya Bu, ini hipotalamus segitiga. Ya, laki-laki 2,5 kali lebih luas, lebih lebar. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, nah bisa jadi dia separohnya itu nggak ada separoh lah. Kalau separoh kan 2 kali, ini kan 2,5 kali. Ya, ini mungkin ya nggak ada setengah ya perempuan ya. Emangnya hipotalamus apa Bu Aisyah fungsinya? Banyak. Ada beberapa yang kita bahas hari ini ya. 1, ini pusat syahwat birahi ya, saudara-saudaraku sayang ya. Laki-laki syahwat birahinya memang lebih lebar. Jadi istri memang harus siap sedia, dicolek dikit untuk ajak hubungan intim ya. Siaplah. Tapi kan capek Bu Aisyah, mana saya yang kerja, saya urusan rumah, anak-anak PJJ. Ya terus gimana? Kalau memang ibu nggak mau, gimana? Kecuali ibu mens, kalau mens itu jelas. Dan laki-laki juga sudah paham kalau mens, dan dia tahan diri. Tapi kalau lagi nggak mens, si suami udah kepengen banget hubungan intim. Si istri menolak, itulah makanya kita dilaknat malaikat. Malaikat itu nggak ada nafsunya, ngelihat istri nolak suaminya, dilaknat. Itu perumpamaannya, bayangin yang nggak punya nafsu aja marah banget sama kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi capek banget Bu Aisyah. Itulah makanya harus juga minum kayak madu, kayak herbal, kayak apa kayak ya, olahraga sedikit biar fresh, bugar, relax, dan niatkan tadi, ya Allah, saya istri soleha ya Allah. Kapanpun suamiku minta untuk hubungan intim suami istri, mohon kekuatan pada diriku ya Allah. Ya, kan tadi kita udah belajar. Minta sama Allah. Nanti Allah akan kasih kekuatan, Masya Allah. Kenapa? Malaikat itu mendoain kita. Tahu kita punya kekuatan. Birahi kita juga naik. Dan akhirnya menemukan kepuasan. Bu Aisyah, saya nggak bisa Bu Aisyah. Saya ada cancer. Saya ada cancer mulut rahim. Nah itu harus dibicarakan sama suami. Suami yang bijak ya dia sangat-sangat paham. Gimana caranya Bu Aisyah untuk saya juga mau bantu suami saya supaya birahinya tersalurkan. Tapi nggak perlu dengan saya carikan perempuan untuk jadi istrinya. Ya ibu harus pintar, harus cerdas. Gimana caranya? Ya tentu mungkin tidak lewat vagina kan. Itu bisa kok. Tapi ada juga ibu-ibu bilang, aduh saya capek banget gak bisa Bu Aisyah, saya udah rahim, ya ada CA, kemudian saya udah lulu lantak, ada mungkin karena ini mungkin sudah metastasis. Nah kalau gitu ibu harus dengan sadar tanya sama suami, Mas, aku udah kayak gini, aku kasihan sama kamu, bagaimana kalau aku pilihkan perempuan untuk kamu nikahkan? Nah kalau yang kayak gitu, ibu ada istri kayak gitu Bu, itu langsung masuk surganya, fast track. Tapi sedih banget Bu Aisyah, kan jadinya poligami. Pastilah, pasti sedih, masa nggak sedih? Tapi kan kondisi kita tidak menyanggupi untuk menyalurkan syahwat birahinya suami. Ini harus juga sadar. Bu Aisyah, saya sehat walafiat, setiap diajak juga saya mau, tapi suami juga mau poligami. Nah, itu yang lain itu yang beda, itu yang perlu diajak bicara baik-baik. Saya kuat kok, kamu masih mau juga cari yang lain. Itu ya. Jadi lihat-lihat kasusnya. Makanya Allah juga memberikan kita hukum poligami. Untuk apa? Untuk kita istri-istri yang tidak mampu lagi secara syahwat birahi melayaninya. Itu sebetulnya. Ya. Oke. Baik, apalagi ini menjaga keamanan. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti laki-laki lebih hebat, lebih jago, lebih pandai menjaga keamanan dibanding perempuan. Inilah mengapa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Atau bisa juga dikatakan laki-laki pemimpin perempuan. Untuk itu kalau untuk skup besar, skup yang luas, yang dipimpin banyak, itu memang cocoknya laki-laki secara fitrah. Karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Ya, tapi kalau skupnya kecil ya oke lah kita perempuan. Berarti perempuan-perempuan yang biasanya yang ekstrovert atau yang agak tomboy ya. Ya, nah
Jadi laki-laki itu sejak kecil pun dia jago jaga keamanan. Anak laki-laki walaupun masih kecil dan laki-laki suka bermain, tapi kalau ibunya sakit, anak laki yang jagain dibanding anak perempuan. Anak perempuan itu cuma nanya, ibu kenapa? Ibu kenapa? Anak laki nggak banyak tanya. Udah. Ibu mau tidur. Udah aku jagain di sini. Itu kata anak laki. Ya, makanya mengapa anak laki-laki itu dekat sekali sama ibunya. Kenapa anak laki-laki tidak jagain bapaknya? Karena bawah sadar anak laki-laki itu ya merasa bahwa bapak nggak usah dijagain. Kenapa? Karena dia juga punya hipotalamus. Ngapain jagain bapak yang hipotalamusnya lebar juga? Begitu anak laki-laki bawah sadar mengatakan itu. Tapi kalau udah sadar, udah belajar kayak gini, baru ngerti, oh pantesan gitu. Itulah makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Karena dipikir ibunya udah dijagain sama anak laki gitu. Ya. Oke, apalagi Bu Aisyah? Hipotalamus ya, selain menjaga keamanan, pusat lapar dan haus. Jadi supaya ngomong efektif sama suami atau anak laki-laki ya, khususnya ya perhatikan makan minumnya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Suami kalau pulang yang paling suka ditanya adalah, ayo udah makan ya? Walaupun kita tahu dia pergi makan, tanya itu karena dia pas banget dengan otaknya. Aku udah makan, mau makan lagi? Nggak usah, oh ya udah. Ya, dan baik-baik itu perhatikan pusat lapar hausnya ini besar nih ya. Makanya kalau anak laki-laki pas lagi saum, lagi belajar saum di Ramadan, anak laki-laki itu jam 3 aja udah merengut mukanya karena dia lebih lapar daripada kita. Ya. Dan kalau anak laki-laki nih, saya juga sering sharing begini. Misalnya nih ada tugas nih anak laki-laki nih, ngerjakan 10 soal. Sudah dikerjakan 8, tinggal 2 soal. Kemudian dia bilang sama bundanya, bunda aku lapar. Itu tolong kasih makan aja dulu. Tapi biasanya bunda bilang begini, udah tanggung 2 lagi. Lapar bunda, tanggung. Nah di sini yang anak laki suka berantem nih, suka ngamuk di sini. Kenapa bun? Kalau kita perempuan karena hipotalamusnya kecil, makanya kita tahan lapar. Makanya 2 soal gitu kita bilang tanggung dikit lagi. Tapi anak laki kalau dia bilang saya lapar, itu berarti sudah setengah jam dia tahan lapar dan hausnya bun. Jadi lebih baik kasih makan dulu. Dengan bikin janji, abis makan kerjaan dia ya. Itu akan cepat, gak perlu bertengkar, gak perlu ngamuk. Ini yang perlu kita harus tahu, karena yang kecil-kecil ini kadang kita bertengkar. Suami juga begitu. Ya bantuin dong Mbak ya. Aduh aku lapar. Ya tanggung ya bantuin dulu. Ini angkat koper. Aku lapar. Tuh itu berantem nanti suami. Ya tolong angkat koper. Aku lapar. Oh ya deh kalau gitu ayo makan dulu. Abis itu bantuin ya. Gitulah supaya kita paham tentang mereka. Ya. Kemudian apa? Pusat tidur. Jangan heran bapak-bapak yang lebih cepat tidur. Walaupun ibu-ibu yang bangunnya lebih cepat, jangan heran. Kenapa? Ini memang pusat tidurnya lebih lebar. Jangan heran juga anak laki-laki itu, ya apalagi anak laki-laki remaja itu suka tidur-tiduran sambil pelajaran PJJ. Gak usah heran. Kenapa? Pusat tidurnya memang lebih lebar. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk bisa kerja besok hari lagi. Ya Bu Aisyah, saya udah nungguin. Masa dia gak jadi hubungan intim sama istri? Biarkan tidur dulu Bu. Nanti tengah malam dia bangun itu lebih libidonya naik, birahinya naik. Jadi kita yang nggak tidur nggak apa-apa, hipotalamus kita kecil, ya perempuan aja ya tidur aja otaknya kerja gitu. Kalau laki-laki karena hipotalamusnya lebar, kalau laki-laki tidur 70% otaknya off, 30% yang on. Tapi perempuan karena hipotalamusnya kecil, nggak ada setengahnya ini. Kalau lagi tidur 90% otaknya aktif, 10% yang off. Itulah makanya kita dengar apa aja. Anak masuk kamar dengar, anak nangis dengar. Ya. Kadang jengkel kalau lihat bapaknya tidak bangun-bangun padahal anaknya nangis. Padahal memang bapak nggak dengar. Ya. Ini fitrah yang Allah desain. Makanya kalau kita marah-marah terus sama laki-laki, apalagi kenang fitrah, berarti kita marah sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Itulah cepat-cepat kita belajar ya.